Assalamualaikum. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah anak-anak soleh yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran tematik. Seperti biasa, kita akan belajar tematik secara online dengan didampingi video penjelasan yang Ustadz Aji buat hari ini. Baik anak-anak soleh, sebelum kita mulai seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Baik, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak soleh, kita sudah berdoa. Langsung saja kita akan masuk ke pembelajaran tematik. Baik anak-anak soleh, kemarin kita sudah sampai di tema 1, subtema 2 dan sudah sampai evaluasi, yaitu di halaman 80 dan 81. Lalu untuk hari ini kita akan mulai masuk di subtema 3. Tetap di tema 1, subtema 3, mulai dari pembelajaran 1. Nah, silakan anak-anak buka buku tematiknya, seperti biasa bukunya yang ini. Lalu dibuka di subtema 3, yaitu mulainya di halaman 85. Sebenarnya 83, tapi langsung aja ke 85 ya, di pembelajaran 1. Nah, di sini 85 sudah dibuka. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran 1 di sini, Ustadz akan menjelaskan ini terlebih dahulu ya. Apa aja yang akan kita pelajari di subtema 3 ini. Nah, kalau kemarin kita di subtema 2 kita belajar tentang kalimat permintaan maaf, terus di subtema 1 ya, itu kalimat ajakan di subtema 2. Terus kalimat permintaan tolong di subtema 2 juga yang diawali dengan kata tolong, tolonglah gitu ya. Lalu di subtema 3 kita akan belajar tentang, nah ini maksudnya 3 ya, bukan 4. Kalimat perintah ya anak-anak. Jadi kita akan belajar tentang kalimat perintah. Nah ini ketutupan sama kamera nggak apa-apa. Kalimat perintah itu kita pelajari di subtema 3. Nah di subtema 3 ini kalimat perintah itu ialah kalimat yang menyuruh atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Contohnya Ustadz memerintahkan kalian untuk membuka bukunya. Anak-anak, bukalah bukunya halaman 80 misalnya, atau anak-anak buka bukunya halaman 80 gitu, atau halaman 81, atau Ustadz suruh tutup pintu. Faiz, tutup pintu itu. Nah, itu termasuk kata perintah atau kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini biasanya diawali dengan kata kerja. Kata kerja itu apa contohnya? Buka, tutup, ambil, buang, terus pergi, terus keluar, terus angkat. Itu namanya kata kerja, yaitu kata untuk melakukan sesuatu. Atau lebih spesifiknya lagi, biasanya kata kerjanya itu dikasih imbuhan atau berakhiran lah. Nah ini nih lah ini ketutupan sedikit tapi kelihatan. Berakhiranlah, contohnya, buanglah sampah ini, tutuplah pintu itu, terus keluarlah dari ruangan ini. Itu termasuk kalimat perintah. Ada juga apalagi, ambillah nasi itu, atau bukalah pintu itu. Itu termasuk kalimat perintah, yaitu kata kerja yang diakhiri dengan imbuhan lah. Lalu terakhir diakhiri tanda seru. Ya anak-anak, diakhiri tanda seru. Tanda seru itu yang ada garis terus titik. Nah ini contohnya tanda seru.
Jadi kalimat itu harus mengandung berakhiran tanda seru. Kalau kemarin tanda tanya, akhiri tanda tanya. Kalau ini kalimat perintah, akhiri tanda seru. Seperti itu. Lalu di subtema 3 juga kita akan belajar tentang penjumlahan bersusun dan penjumlahan keratusan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke bukunya, yaitu tadi yang Ustadz bilang di halaman 85. Nah, ini anak-anak. Oke, kita buka. Bismillah. Di sini, biasanya Ino datang ke sekolah tepat waktu. Hari ini Ino terlambat datang ke sekolah. Ini pengalaman pertama Ino. Oke, ayo membaca. Bacalah cerita berikut rukun dalam melaksanakan piket. Oke, Ustadz baca, kamu juga baca di rumah ya. Ikuti yang Ustadz baca ya. Ikuti yang Ustadz baca. Mulai dari huf huf huf. Huf huf huf. Ino berlari menuju sekolah. Hari ini Ino mendapat tugas piket. Namun Ino terlambat bangun. Di gerbang sekolah, Ino bertemu Pak Kadir, penjaga sekolah. Segera masuk ke kelas Ino, teman-temanmu sudah menunggu. Baiklah Pak, jawab Ino. Di kelas, Yoga dan Dina sudah bekerja. Ino meminta maaf pada Yoga dan Dina. Yoga dan Dina memaafkan Ino. Ino, tolong bantu aku menyapu, kata Dina. Baiklah, jawab Ino. Ino segera membantu Dina dan Yoga. Ya, jadi di sini mengandung kalimat perintah. Yang mana kalimat perintahnya? Iya, betul. Jadi yang diucapkan sama Pak penjaga sekolah yaitu segera masuk ke kelas, Ino. Segera masuk. Nah, ada kata-kata masuknya ya, masuk ke kelas. Segera masuk ke kelas. Masuk itu termasuk kata kerja. Jadi kalimat ini mengandung kalimat perintah, yaitu menyuruh Ino untuk segera masuk ke kelas, gitu ya. Lalu di sini juga mengandung kalimat permintaan maaf, ya. Kalimat permintaan maaf yaitu Ino meminta maaf kepada Yoga dan Dina. Lalu ada juga kalimat permintaan tolong di sini. Ino, tolong bantu aku menyapu. Nah, itu kalimat permintaan tolong gitu ya. Jadi dari sini udah ada 3 jenis kalimat gitu ya. Kalimat perintah, kalimat permintaan maaf, dan kalimat permintaan tolong. Lalu baliknya mereka kerjakan tugas piket dengan rukun. Mereka berbagi tugas piket, pekerjaan menjadi cepat selesai, kelas pun menjadi bersih. Nah, di sini ayo mengamati seperti yang tadi sudah Ustadz jelaskan ya. Jelaskan yaitu di sini ada kalimat perintah. Yang pertama, segera masuk ke kelas Ino. Ini termasuk kalimat perintah karena ada kata-kata masuk. Lalu yang kedua, Ino tolong bantu aku menyapu. Sebenarnya ini kalimat bisa jadi kalimat permintaan tolong karena ada kata-kata tolong. Ino tolong bantu aku menyapu. Lalu juga bisa jadi kalimat perintah karena di situ ada kata kerja bantu. Ya, tolong bantu aku gitu. Jadi ini juga kalimat perintah. Nah, di sini ada penjelasannya. Kalimat di atas ialah contoh kalimat perintah. Nah, jadi kalimat perintah adalah kalimat yang meminta atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Contoh kalimat perintah yang lainnya ialah nih, belajarlah dengan rapi. Tutuplah pintu itu. Bacalah buku itu. Ya, tadi Ustaz jelaskan di awal. Jadi ada kata kerja lalu berakhiran lah. Bacalah, belajarlah, tutuplah. Lalu diakhiri dengan tanda seru ya. Diakhiri dengan tanda seru. Oke, kalau sudah paham, kita uji kepahaman kita dengan menjawab soal ataupun latihan yang ada di bawahnya. Jadi di sini ada pilihlah kata yang tepat untuk melengkapi kalimat-kalimat berikut. Naufal titik-titik buku ini di atas meja. Naufal titik-titik buku ini di atas meja. Kalimat perintah atau kata perintahnya yang cocok untuk kalimat ini apa? Apakah buang, simpan, atau beli? Coba. Naufal buang buku ini di atas meja. Masa dibuang? Ya kan? Naufal beli buku ini di atas meja. Masa dibeli? Nah, yang terakhir, Naufal simpan buku ini di atas meja. Jadi yang betul ialah iya betul, simpan buku ini di atas meja. Lalu kamu kerjakan.
1 sampai nomor 5-nya ya. Seperti itu cara mengerjakannya, sayang. Ya. Kalau sudah, nah di sini ada ayo menyimak, yaitu tentang penjumlahan bersusun. Penjumlahan bersusun panjang ataupun pendek sama aja. Kalau Ustadz lebih menyarankan kalian menggunakan penjumlahan bersusun pendek karena lebih gampang. Bagaimana Ustadz cara mengerjakan penjumlahan bersusun? Nah, Ustadz akan menjelaskannya ya. Ustadz akan menjelaskan cara penjumlahan bersusun. Mohon diperhatikan ya, mohon diperhatikan. Nah, nih. Bentar. Nih. Oke, Ustadz, hari ini akan menjelaskan tentang penjumlahan bersusun juga ya. Penjumlahan bersusun. Jadi sebagai contoh di sini ada 346 ditambah 132. 346 ditambah 132. Dua-duanya ratusan. Atasnya ratusan, bawahnya ratusan. Jadi ditambahin ya. Caranya gampang. Kamu kerjakan kalau misalnya ini bisa dari lebih baik kamu mengerjakannya dari kanan dulu. Karena nanti ada menyimpan. Tapi sama aja sebenarnya ya. Sebenarnya sama saja. Mau ngerjain dari depan atau dari belakang sama saja. Oke, 6 tambah 2 berapa? Kalau ini bisa langsung ya. 6 tambah 2 berapa? Iya, pinter, 8. 4 tambah 3 berapa? Ya, 4 tambah 3 tuh 7, betul. 3 tambah 1? Iya, pinter. 4 ya, 478. Ini masih gampang karena tidak perlu menyimpan. Karena penjumlahannya tidak ada yang lebih dari 10. Alias masih di bawah 10 semuanya. Jadi tinggal menambahkannya langsung. Lalu gimana Ustadz kalau ada penjumlahan yang lebih dari 10? Nah, ini contohnya. 458 ditambah 124. 458 ditambah 124. 8 ditambah 4 berapa? Iya, coba hitung. Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jawabannya? Iya, betul. 8 tambah 4 itu 12. Ya, 12. Tapi ini Ustaz kasih tanda merah. Karena apa? Penulisannya tidak langsung 12 di sini. Gimana caranya? Anak-anak udah tahu? Iya, betul. Jadi 12 di sini duanya atau satuannya, ini kan satuan, ini puluhan ya. Satuannya itu ditaruh di bawah. Ditaruh di bawah sini. Puluhannya ditaruh di tempat puluhan karena ini tempat satuan. Nah, puluhan yang di sini kita pindahkan ke tempat puluhan yaitu di atasnya. Nah, ini contohnya. 8 tambah 4 12, 2-nya ditaruh di bawah atau karena ini ada 12, 2-nya ditaruh sini, satunya ditaruh di atas. Nah, satunya ditaruh atas sini ya. Ditaruh di atas sini. Jadi 12 sama, 2-nya satuan, satunya puluhan. Lalu 1 ditambah 5 ditambah 2 berapa? 1 tambah 5 6. 6 ditambah 2 7 8. 8. Nah, terakhir 4 ditambah 1 berapa? 4 tambah 1? Iya, betul 582. Oke, sekarang contoh yang kedua ya. Contoh yang ketiga. Wah, contoh yang ketiganya ketutupan. Oke, kita minimize saja. Ya. 582 ditambah 294. 2 ditambah 4 itu berapa anak-anak? Iya, betul. 6 ya. 2 ditambah 4 itu 6. Nah, sekarang ini yang tengahnya yang lebih dari 10. Tengahnya yang lebih dari 10. 8 ditambah 9 berapa? Iya, betul. 17. Tapi nggak ditulis 17 di bawah sini. 7-nya di bawah sini. Satu jalur, satu garis. 7-nya di sini. Satunya di depannya. Bukan di sini ya, bukan di atasnya 8, tapi di depannya. Ini juga 8 tambah 4, 12, nggak di atas 8 satunya, tapi di depannya, di atasnya 5.
Jadi 17, 7-nya di bawah, 1-nya di atas. 1 tambah 5, 6, 6 tambah 2, 8. Jawabannya 876. Nah itu anak-anak, semoga kamu bisa memahaminya. Dan untuk lebih memahaminya lagi, supaya mengetes apakah kamu sudah memahaminya, silakan anak-anak membuka bukunya di halaman. Nah ini sama ya, yang ada di buku ini sama seperti yang Ustadz jelaskan, tapi ini yang di buku ini lebih panjang. Ustadz sederhanakan supaya kamu lebih mudah memahaminya. Nah ini, kamu mulai mengerjakannya di halaman 90 ya anak-anak, di halaman 90. Nah silakan dikerjakan dari sini sampai sini ya, sampai sini. Silakan anak-anak, mudah-mudahan memahaminya. Lalu di sini untuk khusus nomor yang terakhir, 2 terakhir, di sini ada 3. 1, 2, 3, 3 bilangan. Ini juga 1, 2, 3. Caranya sama saja ya anak-anak, caranya sama saja. Jadi 2 ditambah 5 ditambah 2 berapa? 2 tambah 5 berapa? Ditambah 2 berapa? Ya, tulis di sini. Lalu 4 tambah 3 tambah 6 berapa? Iya, sama. Jadi satuannya ditulis di sini, puluhannya dipindahin ke depannya. Nah baru deh, ini tambah ini tambah ini. Jadi berapa? Sama saja. Baik anak-anak soleh yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan, untuk pembelajaran 1 itu saja. Nanti kita akan lanjut di pembelajaran 2. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ustaz mohon maaf kalau ada salah kata, kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.